Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita percaya setiap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Nah mari Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu jangan menutup dan mengeraskan hati. Wah, jangan menutup dan mengeraskan hati. Nah kalau kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 demikian firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Nah saya akan bacakan pesan Tuhan Bapak Ibu minggu ini di dalam web RDMB. Yang menjadi pesan Tuhan yaitu seperti sebagian bangsa Israel pada masa itu, di mana mereka akhirnya gagal memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Setelah diawali dengan mengeraskan hati mereka terhadap perkataan Tuhan dan melontarkan berbagai sungut-sungut. Melalui pesannya ini Tuhan ingin kita agar tidak menutup diri dan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan. Mereka tidak menyadari apabila mereka saat itu ada sebagai bangsa yang telah bebas dari perbudakan, itu semua karena perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan pula yang telah membawa mereka sejauh itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita pikirkan kembali, kita renungkan kembali, kita ada saat ini, kita percaya itu semua karena perkataan Tuhan. Kita ada saat ini, itu semua karena firman Tuhan. Karena kita percaya gini, di dalam setiap langkah kehidupan kita, ada penyertaan Tuhan. Di setiap langkah hidup kita, ada pertolongan Tuhan. Di setiap langkah hidup kita, ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah yang pastinya, Tuhan punya satu rencana yang dahsyat. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa atas hidup orang percaya. Nah cuman masalahnya gini, seringkali rencana-rencana Tuhan yang dahsyat, rencana-rencana Tuhan yang luar biasa, itu tidak kita alami dalam hidup kita. Itu tidak dialami oleh kehidupan orang-orang percaya. Lalu kita berkata, mana Tuhan rencana Tuhan yang dahsyat kok tidak terjadi dalam hidup saya. Saya tidak mengalami Engkau dalam hidup saya. Saya tidak mengalami satu rencana yang begitu luar biasa yang Engkau katakan dalam hidup saya. Nah ini yang menjadi perenungan bagi setiap kita Bapak Ibu, termasuk saya. Jangan-jangan gini, kita menutup. Kita mengeraskan hati kita akan perkataan Tuhan. Kita mengeraskan hati dan pikiran kita akan firman Tuhan, akan pesan Tuhan. Sehingga sesuatu yang dahsyat sudah Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, kita tidak mengalami. Seringkali kita mendengar apa yang orang katakan tentang diri kita. Tetapi kita tidak mendengar tentang apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Bahwa kita itu luar biasa. Kita itu adalah pilihan Tuhan. Kita lebih mendengar gini, orang-orang bicara tentang apa sih dalam hidup saya. Orang-orang bicara tentang apa sih dalam keluarga saya, pelayanan saya. Sedangkan kita tidak memfokuskan hidup kita, diri kita, apa yang Tuhan katakan sebenarnya dalam hidup setiap kita masing-masing. Hidup
hidup oleh perkataan Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, perkataan Tuhan itu memimpin setiap langkah hidup kita. Perkataan Tuhan itu membebaskan hidup kita dari belenggu dosa. Perkataan Tuhan itu membawa kita kepada kemenangan. Tuhan pimpin, Tuhan pegang tangan kita. Makanya Tuhan katakan pesan Tuhan minggu ini kepada setiap kita. Jangan menutup dan mengeraskan hati. Aku mau bicara kepada engkau. Aku sayang kepada engkau. Aku mengasihi kepada engkau. Nah, apa yang dimaksud dengan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan? Yang dimaksud adalah ketika seseorang sudah membuat benteng, tanda kutip, dan membiarkan dirinya ditawan oleh musuh. Apa yang dimaksud dengan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan? Yang dimaksud adalah ketika seseorang sudah membuat benteng, tanda kutip, dan membiarkan dirinya ditawan oleh musuh. Itu ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Mazmur 95 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Nah, bicara tentang benteng Bapak Ibu. Seharusnya kan tujuan utama dibangun benteng itu untuk apa? Untuk menahan serangan musuh. Supaya apa? Supaya kita aman. Supaya kita terlindungi, makanya kita membangun benteng. Nah, tetapi gini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, orang-orang percaya itu sedang membangun benteng-benteng dalam hidupnya. Notabene gini, benteng-benteng musuh yang dibangun. Sehingga orang-orang percaya tidak mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Dia tidak sadar tentang apa yang dia lakukan, bahwa ternyata dia sedang membangun benteng musuh dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mengalami apa-apa. Nah, contohnya benteng apa Bapak Ibu? Pikiran. Kemarin Pak Ishak sudah sampaikan, Bapak Gembala sudah sampaikan begini, itu firman bukan untuk aku. Itu firman untuk dia. Sehingga ketika kita membangun sebuah pikiran seperti ini, otomatis gini, setiap perkataan-perkataan Tuhan, setiap firman-firman Tuhan, setiap pesan-pesan Tuhan otomatis akan mental. Kenapa? Karena dia melihat situasi. Dia melihat situasi yang ada di sekitarnya, dia melihat dengan kacamata sendiri, dia melihat dengan standar pemikiran sendiri, hanya polanya dia sendiri. Tapi ini, dan dia berpikir bahwa ikut Tuhan harus gini, ikut Tuhan tuh harus seperti ini, iring Tuhan itu harus seperti ini. Kalau melayani Tuhan itu harus seperti ini. Jadi ada pemikiran-pemikiran standar yang dia bangun dan dia perhatikan orang lain. Tetapi gini, dia tidak melihat diri sendiri. Apa yang harus dia bangun? Apa yang dia harus kerjakan dalam hidup dia sendiri? Nah, tanpa disadari gini Bapak Ibu. Ketika kita membiarkan pikiran-pikiran ini, kita sedang ditawan. Sehingga pesan Tuhan yang masuk selalu mensejajarkan gini, bahwa firman Tuhan itu untuk dia. Bukan lagi firman Tuhan itu untuk saya, firman dan saya, tetapi firman dan dia. Sehingga berkata, kok hidup Tuhan segini-gini aja? Kok hidup Tuhan tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang? Ada pikiran yang ditawan. Ada konsep pikiran yang tidak diperbaharui.
Nah, jelas firman Tuhan Bapak Ibu kalau kita buka dalam Ulangan 28 ayat 13. Jelas sekali firman Tuhan dikatakan gini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah, artinya tidak ada kata monoton di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan progres. Progres bicara tentang apa? Kemajuan. Tuhan selalu memberikan satu kemajuan demi kemajuan dalam hidup kita. Ada perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Ada mujizat demi mujizat yang Tuhan buat atas hidup kita, orang-orang percaya. Tuhan gak mau yang monoton dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan progres yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, seringkali kita membatasi dengan pikiran kita. Kok hidup saya kok sama saja? Sehingga gini, ketika kita membiarkan pikiran kita tidak sadar bahwa gini, kita sedang menutup. Kita sedang mengeraskan hati kita. Bahwa itu ikut Tuhan itu biasa-biasa aja. Oh, dari dulu sampai sekarang saya nggak ngalami apa-apa. Padahal gini Bapak Ibu, Tuhan selalu siapkan hal yang terbaik dalam hidup kita orang-orang percaya. Tetapi masalahnya, pikiran-pikiran yang manusiawi itu yang menghambat kita dan menawan orang-orang percaya. Sehingga kita tidak bisa mengerti dan memahami perkataan Tuhan. Kita tidak memahami pesan Tuhan. Nah, ini kan yang dialami oleh bangsa Israel. Kemarin Pak Ishak sudah menyampaikan bahwa mereka terus saja mengingat-ingatkan. Mereka terus saja membanding-bandingkan di Mesir yang dianggapnya lebih enak, lebih bagus daripada harus mengembara di padang gurun. Ada hal yang dibandingkan. Padahal kan Tuhan punya rencana yang dahsyat. Padahal Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tetapi mereka katakan apa? Tapi Tuhan katakan mereka tidak mengenal jalanku. Wow. Tuhan bawa setiap kita kepada satu rencana yang dahsyat. Tuhan bawa kita ke suatu rencana yang mungkin tidak kita bisa pikirkan. Tapi Tuhan bawa itu. Nah, lalu benteng-benteng apa selain pikiran? Yang kedua gini, pengalaman-pengalaman pribadi. Seringkali itu menjadi benteng dalam hidup kita dan kita sering menutup dan mengeraskan hati. Nah, seringkali pengalaman-pengalaman dahulu itu menjadi konsep Bapak Ibu. Sering terkonsep dalam pikiran kita sehingga kita itu menjadi sebuah patokan. Bahwa saya dulu ikut Tuhan, mengiring Tuhan, saya dikasih pertolongan seperti ini, caranya seperti ini. Saya mengalami mujizat Tuhan, caranya seperti ini. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, di tahun sekarang contohnya, ketika kita mengalami satu mungkin problema atau sakit penyakit, kita menggunakan konsep-konsep yang lalu. Saya mengikuti konsep yang lalu, padahal gini, Tuhan ada progres dalam hidup kita. Tuhan mau buat hal yang lain dalam hidup kita. Ada perkara-perkara yang Tuhan yang mau kerjakan yang lain dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman dahulu tidak bisa menjadi patokan Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu buat progres, perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Nah, benteng berikutnya apa? Yang pertama tadi pikiran, kedua pengalaman-pengalaman pribadi, lalu yang ketiga merasa diri tidak cukup baik. Merasa diri tidak cukup baik Bapak Ibu. Nah, beberapa orang
sering tertawan seperti ini. Oleh perasaan rendah diri. Oleh perasaan merasa bahwa saya tidak cukup baik. Orang lain lebih baik dari saya. Dan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sulit sekali untuk kita menangkap perkataan Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat keadaan orang lain lebih baik dari hidup saya. Padahal rencana Tuhan itu kan setiap kita panggilan itu kan Tuhan kasih. Setiap kita itu kan beda-beda. Ada rencana Tuhan A apa, rencana B apa. Nah seringkali ini kan, ini yang menjadi kita mengeraskan hati. Udahlah, lebih baik saya ikut apa yang diomongin orang. Toh ikut Tuhan, saya katakan awal tadi kan, toh ikut Tuhan sama-sama aja. Enggak ada bedanya. Di dalam 2 Korintus 10 Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan kelima. Di sana dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat selanjutnya. Kami mematahkan setiap siasat orang yang meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah ternyata gini, benteng-benteng yang telah kita bangun, yang tanpa kita sadari, solusinya apa? Kita harus menaklukkan itu di dalam Kristus. Kita hancurkan benteng-benteng itu dengan apa? Menawan setiap pikiran kita. Dengan apa? Kita buka hati. Kita buka hati. Kita isi kebenaran firman Tuhan. Kita isi perkataan-perkataan Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini tidak saya panjang lebarkan. Jangan menutup dan mengeraskan hati. Apa yang dimaksud dengan mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan? Yang dimaksud adalah ketika seorang sedang membuat benteng-benteng dan membiarkan dirinya ditawan oleh musuh. Benteng apa itu? Pikiran. Lalu apa? Pengalaman-pengalaman pribadi. Lalu apa? Merasa diri tidak cukup baik. Orang lain yang baik. Nah mari Bapak Ibu, jangan menutup dan mengeraskan hati. Mari kita hancurkan benteng musuh itu. Kita tawan setiap pikiran kita dengan apa? Kita membuka hati kita. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan. Karena Tuhan mau taruh firman Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Tuhan mau taruh rencana atas setiap hidup kita masing-masing. Tuhan mau taruh rencana yang begitu dahsyat atas keluarga kita. Tuhan mau taruh rencana yang begitu luar biasa dalam pelayanan kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam segala hal dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, buka hati, isi dan kebenaran firman Tuhan dengan perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.